Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar geomorfologi. Yang pertama, proses-proses dan hukum-hukum fisik yang sama yang bekerja sekarang bekerja pula pada waktu geologi, walaupun tidak selalu dengan intensitas sama seperti sekarang. Yang kedua, struktur geologi merupakan faktor pengontrol dominan dalam evolusi bentuk lahan dan struktur geologi dicerminkan oleh bentuk lahannya. Yang ketiga, proses-proses geomorfik meninggalkan bekas-bekasnya yang nyata pada bentuk lahan, dan setiap proses geomorfik yang berkembang akan mempunyai karakteristik bentuk lahan tertentu. Yang keempat, karena perbedaan tenaga erosi yang bekerja pada permukaan bumi, maka dihasilkan urutan bentuk lahan yang mempunyai karakteristik tertentu pada tahap dan perkembangannya. Yang kelima, evolusi geomorfologik yang kompleks lebih umum dibanding dengan evolusi yang sederhana. Yang pertama ada simple form, yang kedua ada compound form, yang ketiga monoclinic form, dan yang keempat multiclinic form, dan yang kelima axiomat. Yang keenam, sebagian kecil topografi bumi lebih tua dari tersier, dan kebanyakan dari topografi tersebut lebih muda dari Pleistosen. Yang ketujuh, interpretasi bentang lahan yang sekarang tidak mungkin dilakukan tanpa memperhatikan perubahan-perubahan geologi dan iklim selama Pleistosen. Konsep dasar geomorfologi. Yang pertama, proses-proses dan hukum-hukum fisik yang bekerja saat ini bekerja pula pada waktu geologi, walaupun tidak selalu dengan intensitas yang sama seperti saat ini. Kita dapat melihat dari gambar yang di samping bagaimana prosesnya. Yang kedua, struktur geologi adalah faktor pengontrol dominan dalam evolusi bentuk lahan, dan struktur geologi dicerminkan oleh bentuk lahannya. Di sini juga kita dijelaskan mengenai distrike, yaitu artinya bentuk lahan yang memiliki dua sisi dengan kemiringan yang berbeda. Bentuk tersebut dikontrol oleh struktur geologi atau disebut dengan dip dan strike. Yang kedua ada mesa. Mesa itu bagian atas dasar karena pada bagian tersebut terlapisi batuan yang resisten. Struktur horizontal. Yang ketiga, perbedaan relief. Permukaan bumi disebabkan oleh perbedaan tingkat proses geomorfologi. Perbedaan litologi dan struktur geologi mempengaruhi tingkatan ketahanan terhadap proses degrasi, sehingga relief yang berbentuk akan berbeda pula. Demikianlah penjelasan saya mengenai konsep dasar geomorfologi. Semoga dapat bermanfaat. Bila ada pengucapan kata yang kurang berkenan maupun yang tidak cocok, semoga dimaafkan. Sekian dan terima kasih.